Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Adeni Rian SPD. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 tahun 2022 yang berasal dari SDN 016 Tandun, tepatnya dari Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada 3 kepala sekolah di tempat saya bertugas. Maka yang menarik dari kegiatan wawancara tersebut adalah adanya perbedaan prinsip dan dasar pengambilan keputusan di antara narasumber dalam mengambil keputusan. Ada yang narasumber yang mengambil keputusan berdasarkan empati dan rasa peduli, dan ada juga narasumber yang selalu berpegang teguh pada peraturan yang telah dibentuk dan disepakati. Ada juga salah satu narasumber yang telah melakukan tahapan-tahapan yang tepat dalam mengambil suatu keputusan, yang dimulai dari menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terhadap situasi yang dialami, melakukan pengujian benar atau salahnya yang dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, dan melakukan prinsip resolusi, serta melakukan investigasi opsi trilema, baru membuat keputusan. Yang terakhir, merefleksi kembali hasil keputusan. Selanjutnya, hal yang mengganjal yang saya temukan dalam kegiatan wawancara adalah tidak adanya prosedur dan langkah-langkah pengujian keputusan yang dilakukan oleh narasumber dalam mengambil suatu keputusan. Persamaan yang muncul dari yang disampaikan oleh narasumber, yang pertama yaitu sama-sama mengambil keputusan dengan memikirkan hasil akhir yang memiliki resiko yang lebih ringan. Kemudian perbedaan yang timbul dari pendapat dari 3 narasumber tadi adalah adanya pemimpin yang mencoba mengambil keputusan secara spontan dengan alasan menjadi wewenang beliau. Kemudian ada juga pemimpin yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang mengalami kasus dan pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Persamaan yang muncul dari pendapat narasumber yang saya wawancarai, yang pertama mereka sama-sama mengambil keputusan dengan memikirkan hasil akhir yang memiliki risiko yang lebih ringan. Kemudian perbedaan yang timbul atau perbedaan pendapat yang timbul dari mereka adalah pemimpin yang mencoba mengambil keputusan secara spontan dengan alasan menjadi wewenang pemimpin, adalah ada yang melakukan diskusi dan koordinasi dengan pihak yang mengalami kasus atau pihak-pihak yang terkait yang memiliki wewenang dalam menyelesaikan kasus.
Hal mengganjal yang saya temukan dalam kegiatan wawancara adalah tidak adanya prosedur dan langkah-langkah pengujian keputusan yang dilakukan salah satu narasumber dalam mengambil suatu keputusan. Sama-sama mengambil keputusan dengan memikirkan hasil akhir yang memiliki resiko yang lebih sedikit atau yang lebih ringan. Perbedaannya, ada beberapa pemimpin yang mencoba mengambil keputusan secara spontan dengan alasan sudah menjadi wewenang seorang pemimpin. Kemudian ada juga yang melakukan diskusi serta koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya pihak-pihak yang mengalami kasus yang bisa dikaitkan dengan masalah yang terjadi atau kasus yang sedang dialami yang dikenal dengan kasus dilema etika. Setelah mereka saya wawancarai tentang rencana ke depan dalam menyelesaikan kasus yang berbentuk dilema etika. Mereka menyatakan bahwa rencana mereka ke depan dalam mengambil keputusan yaitu dengan yang pertama melakukan pencarian fakta dari beberapa narasumber yang dianggap memberikan informasi yang akurat, kemudian melibatkan orang-orang yang berwenang dalam mengambil keputusan seperti Kordik, pengawas, dan lain-lain, serta akan melakukan jadwal dan tata kala dalam melakukan penyelesaian masalah dan akan mencoba menerapkan 9 langkah pengujian keputusan dalam suatu kasus. Adapun 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dalam suatu kasus tersebut, yang pertama adalah menentukan nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mencoba mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah yang dilakukan dalam beberapa tahap ujian. Uji yang pertama yaitu uji legal, yang kedua uji regulasi atau standar profesi, yang ketiga uji intuisi, kemudian uji publikasi, uji panutan atau idola. Nah, selanjutnya melakukan pengujian paradigma benar atau salah, kemudian melakukan prinsip resolusi, selanjutnya melakukan investigasi opsi trilema, mungkinan solusi-solusi apa yang akan timbul saat menyelesaikan masalah ini. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang terakhir, melakukan melihat kembali hasil keputusan atau merefleksi kembali hasil keputusan. Nah, ke depan sebagai guru yang dianggap sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi di murid saya atau di kelas maupun dengan rekan sejawat saya. Maka saya akan mengambil keputusan dilema etika yang ada di lingkungan saya, pada murid-murid saya, pada kolega guru-guru saya, dengan cara mengambil keputusan setelah melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan dan mengambil keputusan dengan risiko yang paling ringan. Diharapkan keputusan yang saya ambil tadi itu tidak akan merugikan sekolah, diri sendiri, serta orang lain, dan kegiatan ini rencananya akan saya laksanakan bulan depan, paling cepat dan paling lama mungkin 2-3 bulan ke depan. Demikian hasil analisis saya terhadap kegiatan wawancara yang telah saya lakukan 1 hari yang lalu, bertepatan pada hari Selasa 18 Oktober 2022. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.